Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiansi Harun. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai format kasus dokumentasi kebidanan kami tentang bayi baru lahir. Langsung saja, saya akan mempresentasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayinya Nyonya A, dengan asfiksia berat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Makassar. Tanggal pengkajiannya yaitu pada tanggal 15 Juli 2018 pada pukul 00.30 WITA. Tempat pengkajian Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Nama mahasiswa pengkaji yaitu ada teman saya Miftahun Nisa Dejapar, saya sendiri Mutiansi Harun, kemudian teman saya yang satunya lagi Mutiara Aksara. NIM kami, NIM-nya Miftah yaitu 751540120052, NIM saya 751540120053, NIM teman saya Mutiara yaitu 751540120054. Kemudian dalam pendokumentasian Varney itu terdapat 7 langkah, yaitu langkah pertama ada identitas. Nah, dalam identitas ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada identifikasi. Dalam identifikasi yang kita kaji adalah bayi. Nama bayinya yaitu belum punya nama, jadi kita masukkan saja namanya yaitu bayi Nyonya A. Kemudian umurnya 0 hari karena baru lahir pada hari itu juga. Tanggal lahirnya yaitu adalah tanggal 15 Juli 2018. Jenis kelamin perempuan. Anak ini adalah anak kedua. Kemudian yang kita kaji yang kedua yaitu adalah orang tua. Nama ibunya yaitu Nyonya A, umur 35 tahun. Kemudian nama ayahnya adalah Tuan A, umur 36 tahun. Kedua orang tuanya menikah itu 1 kali, itu lamanya kurang lebih 8 tahun. Suku kedua orang tuanya adalah Makassar, agamanya Islam, pendidikan yaitu adalah SMU, pekerjaan ibunya yaitu IRT atau ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan ayahnya adalah wira swasta. Alamat kedua orang tuanya adalah Bajen Barat. Riwayat kesehatan yang pertama yaitu keluhan utama bayi lahir itu tidak bernapas spontan atau bernapas megap-megap. Yang kedua, riwayat keluhan utama sejak lahir bayi tidak bernapas spontan, frekuensi jantung itu 40 kali per menit, pergerakannya lemah, warna kulit merah, ekstremitas biru, dan tidak ada reaksi saat diberi rangsangan. Yang ketiga, bayi masuk ke ruang parinatologi itu 30 menit setelah lahir dengan diagnosis asfiksia berat, ditandai dengan tidak segera menangis setelah lahir. Kemudian yang keempat adalah bayi belum bernapas teratur, gerakannya lemah, badan merah, dan ekstremitas biru. Lalu yang kelima, riwayat kehamilannya atau riwayat persalinan itu yang pertama adalah ibu datang dengan rujukan preeklampsia itu dari Rumah Sakit Umum Daerah Hapadjonga DG Gale Takalar itu pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 22.00 WITA. Kemudian sang ibu masuk melalui ruang bersalin untuk rencana seksio sesaria. Kemudian masuk ruang operasi itu pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 23.30 WITA. Riwayat persalinannya yang lalu itu anak pertama pada tahun 2013 dengan berat badan lahir itu 300 gram. Jenis kelamin anak pertama itu laki-laki, penolongnya adalah bidan. Tempat persalinannya yaitu PKM Patalasang, kondisi sang bayi baik. Kemudian anak yang kedua atau anak yang sekarang ini itu adalah dilahirkan pada tahun 2018, berat badan lahir itu 2.800 gram, jenis kelaminnya perempuan, penolongnya adalah dokter, tempat persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, kondisi sang bayi baik. Kemudian riwayat persalinan. Yang pertama, ibu mengatakan bahwa ini adalah anak yang kedua dan tidak pernah keguguran. Yang kedua yaitu H
hari pertama haid terakhir yaitu pada tanggal 12 November 2017. Kemudian hari tanggal persalinan itu pada tanggal 19 Agustus 2018. Nah, masa gestasinya yaitu 39 minggu 3 hari. ANC sebanyak 4 kali, imunisasi TT sebanyak 1 kali pada tanggal 3 Januari 2018. Ibu memiliki riwayat hipertensi selama kehamilan. Kemudian riwayat persalinan yang sekarang, bayi lahir pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 00.30 WITA dengan seksio sesaria atau SC. Kemudian bayi lahir tidak bernapas spontan, denyut jantung lemah, dan tidak teratur dengan frekuensi 40 kali per menit. Nah, warna kulit badan dan ekstremitasnya biru. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu riwayat psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, yang pertama dari riwayat psikologi, sosial, dan ekonomi ini adalah ekspresi wajah ibu dan keluarga tampak cemas, hubungan ibu, suami, dan keluarga baik, ibu menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatannya. Yang keempat, data spiritual. Yang pertama yaitu keluarga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayinya selamat. Ibu dan keluarga rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, bayi buruk, bayi belum bernapas spontan, kemudian tonus otot lemah bahkan tidak ada. Kemudian tanda-tanda vital. Yang pertama, frekuensi jantungnya 40 kali per menit, pernapasannya belum bernapas spontan, suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius. Lalu Apgar score yang dinilai segera setelah lahir pada pukul 00.30 WITA sampai menit ke-5-nya, yaitu appearance-nya itu pada menit pertama itu 1 atau kulit tubuh merah muda, ekstremitasnya biru. Kemudian pada menit yang kelima yaitu tetap sama, 1, kulit tubuh merah muda, ekstremitasnya biru. Kemudian pulsnya itu menit pertama yaitu kurang dari 100 kali per menit. Kemudian menit ke-5-nya itu sama juga, kurang dari 100 kali per menit. Kemudian primage-nya itu tidak ada, pada menit ke-5 juga tidak ada. Activity-nya pada menit pertama itu tidak ada, pada menit ke-5-nya itu ada perubahan mimik. Kemudian respiration-nya itu pada menit pertama itu lemah atau tidak teratur, pada menit ke-5-nya juga tetap sama, itu lemah atau tidak teratur. Nah, kemudian jumlahnya yaitu pada menit pertama itu jumlah skornya 3, pada menit ke-5 itu jumlah skornya 4. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pada kepala ini rambutnya hitam, ubun-ubun belum tertutup, tidak ada benjolan, matanya simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, skleranya putih. Hidung simetris kiri dan kanan, gerakan kuping hidung tidak ada. Kemudian mulut dan bibirnya itu bibir tampak kering dan pucat, terdapat banyak lender, tidak ada kelainan bawaan dan palatum. Refleks isap ada, refleks isapnya tidak ada. Kemudian telinga simetris kiri kanan, tampak bersih, tidak ada sekret. Di bagian lehernya tidak ada pembesaran atau benjolan. Di bagian dada dan perutnya itu simetris kiri dan kanan. Kemudian gerakan dada itu tidak ada, keadaan tali pusat tampak basah dan terjepit dengan penjepit tali pusat. Kemudian punggung dan bokong itu tonjolang punggungnya tidak ada, genitalia, labia mayora menutupi labia minora, anus tampak ada lubang anus, kemudian ekstremitas simetris kiri dan kanan, jumlah jari
jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada pergerakan aktif, warna biru dan teraba dingin. Kemudian pada kulitnya itu vermixnya kurang, warna tubuh kebiruan dan tidak ada tanda lahir. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi diagnosa. Nah, diagnosa aktualnya yaitu ada BCB atau bayi cukup bulan dan SMK bayi lahir dengan asfiksia berat. Nah, bayi cukup bulan itu data dasarnya yang pertama diagnosa subjektif, ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya itu tanggal 12 November 2017. Kemudian ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 Juli 2018. Diagnosa objektifnya itu hari taksiran persalinannya itu tanggal 19 Agustus 2018, berat badan lahirnya itu 2.800 gram, kemudian panjangnya itu 47 cm. Analisis dan interpretasi datanya yaitu hasil pengkajian dari hari pertama haid terakhir tanggal 12 November 2018 itu sampai bayi lahir tanggal 15 Juli 2018, berarti usia kehamilannya itu 39 minggu 3 hari dan sesuai dengan usia kehamilan normal yaitu 37 sampai 42 minggu, sehingga bayi termasuk ke dalam kategori bayi cukup bulan atau BCB. Kemudian yang kedua yaitu SMK atau sesuai masa kehamilan. Nah, data dasarnya itu yang pertama diagnosa subjektifnya, ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 Juli 2018, berat badan lahir itu 2.800 gram, usia kehamilan saat melahirkan 39 minggu 3 hari, kemudian diagnosa objektifnya yaitu hari taksiran persalinan 19 Agustus 2018. Kemudian berat badannya yaitu 2.800 gram, panjangnya 47 cm. Analisa dan interpretasinya, bayi Nyonya A lahir pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari dan berat badan lahir 2.800 gram sesuai dengan Bellet skor yaitu disesuaikan dengan skor dan dijumlahkan nilai maturitas neuromuskuler dan fisik dilihat dari skor dan dijumlahkan hasilnya, kemudian interpretasi hasil dilihat pada tabel skor penilaian. Kemudian hasilnya itu meliputi sebagai berikut. Maturitas neuromuskulernya itu posturnya memiliki nilai 4, jendela pergerakan tangan 3, gerakan lengan membalik itu 3, sudut popliteal itu 3, tanda celandang 3, dan lutut ke telinga itu juga 3. Kemudian pada pemeriksaan fisik, kulitnya mendapat nilai atau mendapat skor 4, kemudian lanugo dan permukaan plantar itu mendapat skor 3, payudara 4, mata atau telinga itu 3, genitalia perempuannya 4. Nah, total skor itu maturitas neuromuskulernya itu dijumlahkan itu menjadi 19. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga dijumlahkan. Kemudian hasil dari penjumlahan dari maturitas neuromuskuler ini dijumlahkan lagi dengan hasilnya pemeriksaan fisik. Maka didapatkan hasil 19 tambah 21 itu sama dengan 40. Maka usia maturitasnya itu 40 minggu. Kemudian berdasarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dari Batalgia dan Lubchenco itu berat bayi Nyonya A yang lahir dengan berat lahir persentil lebih dari 10 sampai 90 disebut bayi sesuai masa kehamilan atau SMK. Kemudian yang ketiga yaitu asfiksia berat. Data dasarnya yaitu di diagnosa subjektif, ibu mengatakan bayinya tidak langsung menangis. Kemudian diagnosa objektifnya, bayi lahir tidak bernapas spontan, frekuensi jantung saat lahir 40 kali per menit, tonus otot lemah bahkan tidak ada.
Kemudian, bayi tidak bereaksi saat diberi rangsangan warna kulit merah ekstremitasnya biru. Analisa dan interpretasi pada persalinan dengan ibu riwayat preeklamsi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia berat. Umumnya, bayi yang mengalami asfiksia memiliki riwayat gawat janin sebelum lahir dan masalah ini erat hubungannya dengan adanya gangguan kesehatan ibu selama hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan. Pada bayi dengan asfiksia ditandai dengan keadaan bayi baru lahir yang tidak dapat bernapas spontan atau bernapas menggap-menggap, tonus ototnya lemah, warna kulit biru yang ditandai dengan hipoksia dan sianosis, dan didapatkan penilaian dalam Apgar skornya itu 3/4. Kemudian langkah yang ketiga yaitu antisipasi diagnosis. Nah, diagnosis potensialnya itu kematian bayi, diagnosa objektifnya bayi lahir tidak segera menangis, bayi belum bernapas spontan, tidak bereaksi saat diberi rangsangan. Kemudian, analisa dan interpretasi datanya, asfiksia pada bayi baru lahir adalah suatu keadaan bayi lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Adanya hipoksemia atau kekurangan oksigen pada tubuh dan gangguan pada metabolisme dalam tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan segera. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Miftahunisa. Pada Miftahunisa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan langkah yang keempat, yaitu tindakan segera dan kolaborasi. Yang pertama itu yaitu tanggal 15 Juli 2018, kemudian jam 01.30 WITA. Kemudian pertama, bersihkan jalan napas dengan alat penghisap lendir yang tersedia seperti DEL. Kemudian rasional untuk membersihkan jalan napas agar bayi dapat bernapas secara spontan tanpa masalah. Kemudian langkah kedua yaitu memposisikan bayi dengan baik dengan posisi eksistensi atau dengan mengganjal bahu dengan kain. Rasional untuk membuka jalan napas sehingga bayi dapat segera bernapas spontan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu keringkan tubuh bayi dengan kain yang kering dan hangat sambil melakukan rangsangan taktil. Rasional, rangsangan taktil dapat merangsang pernapasan dan meningkatkan aspirasi O2. Kemudian langkah yang keempat yaitu jika bayi tidak bernapas atau bernafas secara megap-megap, maka dilakukan ventilasi dengan menggunakan ambu bag. Ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik sampai bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung besar 100 kali per menit. Rasional, tindakan memasukkan udara ke dalam paru dengan tekanan positif, yaitu untuk membuka alveoli agar bisa bernafas secara spontan dan teratur. Kemudian langkah yang kelima yaitu apakah bayi sudah bernafas spontan dan frekuensi jantung sudah normal tetapi bayi masih biru, maka akan dilakukan pemberian oksigen 1 liter per menit menggunakan nasal kanula. Rasional, oksigen untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan mencegah asidosis yang berkelanjutan dan menghentikan jika warna kulit normal yaitu kemerah-merahan. Kemudian langkah yang kelima yaitu intervensi. Yang pertama tanggal 15 Juli 2018 jam 01.30 WITA, diagnosis aktual bayi cukup bulan seusai masa kehamilan, bayi lahir dengan asfiksia berat. Kemudian tujuan, yang pertama kasus asfiksia mendapatkan penatalaksanaan segera, kedua ketika lahir bayi dapat beradaptasi dengan perubahan fisiologis di luar kandungan. Kemudian ada pun kriteria, pertama keadaan umum bayi baik, kemudian kedua bayi bernafas spontan tanpa kesulitan dan menangis segera setelah lahir. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu gerakan aktif, 4 kulit tidak sianosis, kelima tanda-tanda vital normal yang terdiri dari A, frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit, kemudian B, pernafasan 40 sampai 60 kali per menit, kemudian suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, kemudian keenam tidak mengalami gangguan metabolisme ataupun
buang air kecil dan buang air besar lancar. Kemudian ketujuh, refleks isap dan menelan baik. Kemudian intervensi tanggal 15 Juli 2018 pukul 01.30. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi, lalu gunakan sarung tangan saat memegang bayi. Kedua, rasional untuk mencegah infeksi nosokomial. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat kering dan hangat dengan infrawarmer rasional. Perbedaan suhu intrauterin dan ekstrauterin saat bayi lahir harus disesuaikan sehingga memerlukan pengawasan agar tidak kehilangan panas. Kemudian yang ketiga yaitu bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering, rasional untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Kemudian keempat, meletakkan kembali bayi pada posisi yang benar. Kemudian nilai usaha napas, frekuensi denyut jantung, dan warna kulit. Rasional untuk mengetahui kondisi bayi dan menentukan tindakan yang diperlukan selanjutnya. Kemudian kelima, melakukan perawatan tali pusat. Rasional, menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada bayi. Kemudian yang keenam yaitu injeksi vitamin K atau neocapitonadion 0,05 cc, rasional mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian ketujuh, memberikan salep mata, rasional mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi baru lahir. Kemudian ke-8, melakukan pemeriksaan fisik, rasionalnya mendeteksi secara dini kelainan fisik pada bayi. Kemudian ke-9, memberikan imunisasi hepatitis B 0,5 ml intramuskular pada paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K. Kemudian rasionalnya memberikan kekebalan tubuh pada bayi. Kemudian yang ke-10, observasi tanda-tanda vital tiap 15 menit. Rasional untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan jika tanda-tanda di luar vital normal. Kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mutiara Aksara. Langkah ke-6 yaitu implementasi. Tanggal 15 Juli 2018 jam 01.30 WITA. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi. Hasil, tangan bersih dan telah memakai sarung tangan. Yang kedua, menilai usaha napas, frekuensi jantung, dan warna kulit. Hasil, bayi belum bernapas spontan, frekuensi jantung 40 kali per menit, dan warna kulit biru. Yang ketiga, membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. Hasil, bayi diselimuti dengan kain. Yang keempat, mengatur posisi bayi dengan benar, kepala sedikit ekstensi atau meletakkan handuk di bawah bahu bayi. Hasil, posisi bayi ekstensi. Yang kelima, membersihkan jalan napas dari lendir dengan menggunakan dele. Hasil, jalan napas bersih. Yang keenam, mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil. Hasil, terlaksanakan. Yang ketujuh, melakukan tindakan ventilasi tekanan positif sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi bernapas spontan dan teratur. Hasil tindakan ventilasi tekanan positif terlaksana. Yang ke-8, mengobservasi pemberian oksigen sebanyak 1 liter per menit menggunakan nasal kanula. Hasil terlaksana. Yang ke-9, memasang infus dextrose 10% sebanyak 8 ppm mikro di tangan kiri. Hasil, infus terpasang. Yang ke-10, melakukan perawatan tali pusat. Hasil, tali pusat basah dan terjepit. Yang ke-11, menginjeksi vitamin K 0,05 cc di pada kiri anterolateral secara intramuskular atau aspirasi. Hasil terlaksana. Yang ke-12, memberikan salep mata. Hasil terlaksana. Yang ke-13, menginjeksi HB0 secara intramuskular di pada kanan anterolateral 1-2 jam setelah pemberian vitamin K. Hasil terlaksana.
14. Mengobservasi tanda-tanda vital tiap 15 menit. Hasil jam 1 frekuensi jantung 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Jam 1:15 WITA, frekuensi jantung 88 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Jam 1:30 WITA, frekuensi jantung 90 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Jam 1:45 WITA, frekuensi jantung 100 kali per menit, pernapasan 38 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Jam 2 WITA, frekuensi jantung 110 kali per menit, pernapasan 38 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Jam 2:15 WITA, frekuensi jantung 110 kali per menit, pernapasan 44 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. 15. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat, yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah atau darah. Hasil tidak ada tanda-tanda infeksi. Angka ke-7, evaluasi tanggal 15 Juli 2018, jam 00:30 WITA, diagnosa bayi cukup bulan, seusai masa kehamilan, bayi lahir dengan asfiksia berat, masalah potensial kematian bayi. Yang pertama, bayi belum beradaptasi dengan baik di luar kandungan, seperti metabolisme belum lancar seperti buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, asfiksia belum teratasi dengan yaitu dengan adanya yang pertama, bayi masih bernapas megap-megap dengan frekuensi 28 kali per menit. Yang kedua, frekuensi jantung 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan bayi bergerak sedikit. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.